30 tahun. Nah, ini mana yang dan di situ tunduk kepada Taurat. Itu dalam baptisan kudus, pengakuan iman percaya yang utuh dari keluarga percaya. Kami ya Tuhan, seperti Engkau senantiasa menolong kami, tolonglah terus supaya kami makin bertumbuh di hadapan-Mu, hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih untuk tiap apa yang Tuhan sudah karyakan dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kita berdoa dan kami memohon. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara, hari ini adalah hari baptisan kudus dan kita akan membuat satu tradisi di gereja kita tiap kali acara baptisan ataupun katekisasi, maka bagian ini akan kita ulang berulang kali. Ya, tiap 1 tahun berarti ada 2 kali pelayanan baptisan maupun ini menjadi penting supaya sebagai orang Kristen kita tahu untuk apa kita melakukan apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, secara kata di dalam bahasa Yunani istilah baptis itu adalah baptiso. Nah, yang menjadi masalah apa arti daripada baptiso? Nah, ini penting. Saya menemukan ketidakfairan dari beberapa orang ketika menulis buku tentang baptis, lalu menerjemahkan baptiso menurut paham yang diyakininya, tapi tidak secara makna yang sesungguhnya. Nah, ini menjadi perlu untuk kita perhatikan. Apalagi kata-kata itu dipakai oleh Alkitab secara bergantian. Yang pertama adalah apa yang disebut mencelupkan atau menenggelamkan, menyelamkan, begitu ya. Nah, itu yang pertama kata baptiso dipakai. Tapi menunjuk kepada peristiwa Yesus. Ya, tidak dijelaskan kata apa yang dipakai kecuali baptis. Caranya nggak pernah diomongin. Maka Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka kemudian sida-sida Ethiopia itu dibaptis oleh Filipus. Yang kedua, baptiso juga berarti membersihkan diri. Itu yang disebut upacara pentahiran atau juga memerciki. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini akar katanya semua adalah baptiso. Yang ketiga, baptiso itu artinya juga membasuh tangan. Sehingga tiap kali orang datang bertamu, lalu harus dia cuci tangan, mau makan, ini namanya baptiso. Ya, mencuci tangan baptiso. Saudara jangan bilang gini, nggak mungkin dong Pak, masa mencuci tangan baptis? Karena di otak kita kata baptis adalah ritual yang kita lakukan ini, understanding ya. Kita balik dulu ke aslinya gitu, supaya kita ngerti bahasanya. Sehingga ketika melakukan sebuah cara adalah cara. Ya, tapi hakikat baptis adalah bagaimana ikatan kontrak kita dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ngelihat 1 Korintus 10, 1-12 misalnya ya, Paulus mengatakan orang-orang Israel itu dibaptis di dalam laut. Tapi satu pun gak ada yang tenggelam. Maka orang-orang Israel lewat dari laut itu oleh kuasa Tuhan dengan tongkat Musa. Mereka dibaptis. Jangankan diperciki bahasa pun enggak. Ya, jadi kita bisa melihat Rasul saja memahami begini, kenapa jadi kita yang maksain? Jadi ada kemungkinan nggak saudara dibaptis tanpa air? Bisa kalau nggak ada airnya. Tapi kalau ada airnya jangan ngeledek di samping air. Tidak perlu air, itu sombong namanya, lain lagi judulnya ya. Yang keempat, baptiso itu adalah pelbagai macam persembahan, basuhan, darah yang dipercikan, memerciki kitab, itu semua pakai kata baptiso. Nanti baru muncul persoalan kedua. Mana yang kita mau pakai dalam pengertian baptiso? Itu lain lagi urusannya. Jadi pelan-pelan kita mengerti dulu bagian ini. Ya, paham betul arti kata baptiso. Jadi baptiso tidak sama cuma menenggelamkan. Salah satu artinya betul, tapi bukan satu-satu artinya. Dalam pemakaian bahasa Yunani sebetulnya ada 7 tambahan lagi ya. Ya, tetapi pekerjaannya mirip. Nah, yang dipakai di Alkitab adalah 4 ini. Ya. Kemudian yang berikut saudara, pemaknaan baptisan. Waktu saudara mengerjakan sebuah baptisan, khususnya kepada orang tua, saya tidak mau gereja ini melakukan apa yang sudah salah dilakukan oleh gereja. Membaptis sebagai sebuah tradisi tanpa memaknai. Untuk apa sebetulnya?
Sehingga sebetulnya tiap kali orang mengambil satu tindakan harus berani bertanggung jawab pada tindakan yang diambilnya. Saudara-saudara, pemaknaan baptisan itu menarik sekali. Kisah Bahtera Nuh dan orang percaya digambarkan oleh Petrus sebagai dibaptiskan. Bagaimana mereka-mereka yang masuk di dalam bahtera itu, orang-orang pilihan Tuhan itu, ya. Maka dikatakan juga kamu sekarang diselamatkan oleh kuasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kalau di dalam PL, ya, sunat adalah ekuivalen atau padanan dengan baptis. Maka maka Nabi Musa mengingatkan orang Israel, janganlah engkau hanya disunat lahiriah atau sunat jasmania, tetapi juga hatimu, pikiranmu itu mesti disunat. Jadi anak-anak kita dibaptis nanti bukan cuma sekedar dibaptis itu, tetapi bagaimana mereka betul-betul menjadi anak-anak yang dipuaskan, ditanam, dididik di dalam kerohanian yang penuh. Karena itu, dosa anak ditanggung anak adalah betul, tetapi orang bisa berdosa, orang tua berdosa karena anaknya, bisa-bisa. Orang tua menjadi berdosa karena tidak mendidik anaknya dengan baik, tidak membawa anak itu mengenal Tuhan. Maka dia harus bertanggung jawab pada kelalaiannya mendidik anaknya. Nah, anak yang tidak terdidik ini jadi anak yang jahat. Maka dia juga harus bertanggung jawab pada kejahatannya kepada Tuhan apa yang dilakukan. Sehingga tidak akan ada satu orang pun yang lolos. Jadi anak yang jahat tidak boleh jahat terus bilang, ya papa mamaku jahat. Nggak bisa. Ya, dan orang tua bilang, ya pak kita kawin muda jadi nggak tahu gimana didik anak, jadi salah deh. Nggak bisa. Itu sebab selalu ada ruang untuk kita belajar. Itu selalu ada ruang untuk kita bertanya. Dan kita dituntut untuk serius menghidupi sebuah kehidupan, membangun sebuah generasi gereja yang sehat. Lewat apa? Anak cucu kita. Ya, sehingga bukan sekedar bagaimana memberikan mereka pendidikan yang bagus, sekolah internasional dan seterusnya. Ya, itu betul. Tetapi sekolah paling baik dalam hidup ini adalah di rumah itu sendiri. Maka dikatakan baptisan itu melibatkan semua keluarga Nuh, istri, anak, dan mantu. Baptisan itu memisahkan keluarga Nuh dari orang yang tidak percaya, yang dihukum Allah, ya, karena mereka menolak. Sementara keluarga Nuh diselamatkan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh orang yang menerima baptisan adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka menerima baptisan sebagai orang pilihan yang disaksikan pada depan jemaat. Pertanyaannya menarik. Kalau mereka sudah dibaptis gitu, mereka pasti masuk surga? Enggak, sorry. Tidak ada ayat itu. Itu sebab dikatakan, tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tidak berarti semua orang yang dibaptis itu masuk surga. Tapi mereka yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka yang dibaptis yaitu rohaninya yang dimurnikan. Hati nuraninya yang benar. Maka bayangkanlah kalau semua orang Kristen yang dibaptis mengerti arti baptisan. Bertanggung jawab pada baptisan yang diterimanya. Betapa amat sangat terang benderangnya dunia ini, bukan? Indah sekali kan? Karena semua yang disebut Kristen pasti orang lempeng, kan gitu? Pasti orang baik. Alangkah indahnya kalau itu yang terjadi. Tapi nyatanya enggak itu yang terjadi. Nah, ini menjadi pergumulan serius kita. Bagaimana kita berkelahi, bagaimana kita bertanding di tengah-tengah zaman ini supaya betul-betul kita mempunyai iman yang teguh, iman yang sungguh, yang menjadi pertandingan, pertaruhan di dalam identitas kita. Siapa atau bagaimana kita menjalani hari-hari itu. Kalau tadi perjanjian Nuh, maka perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham adalah melibatkan anak-anak bayi usia mulai 8 hari. Maka kalau kita melihat saudara, Abraham adalah keluarga yang dipilih Tuhan. Ini lanjutan dari Nuh. Nuh diselamatkan dari dunia yang dihancurkan oleh air bah. Maka Abraham dari banyak orang dipilih oleh Tuhan, ya, menjadi hambanya, di mana dia akan menyatakan garis keselamatan lewat Abraham dan keturunannya, yaitu kepada Yesus Kristus. Nanti itu Abraham, Ishak, Yakub. Yakub 12 suku dari garis Yehuda, Daud terus ke bawah sampailah ke Yesus Kristus. Itu sebab di dalam kitab Injil Matius, begitu dibuka dengan silsilah, banyak orang Kristen tidak mau bicara itu. Padahal itu paling krusial, karena itu salah satu mata rantai penyambung antara PL dan PB, antara nubuat dan penggenapan. Orang Kristen selalu, ini silsilah, nggak penting. Oh penting itu.
Karena itu bukan dibuat hanya sebagai satu garis, tapi mata rantai. Kita kembali. Maka apa yang dikerjakan di dalam baptisan Abraham tadi menjadi sangat penting, yaitu disunat. Umur berapa disunat? 8 hari. Nah, kita seringkali berpikir anak-anak dibaptis kecil, tahu apa? Nah, ini sudah kelewat 8 hari ini ya. Oh, zaman dulu disunat 8 hari, lebih apa lagi taunya gitu. Sehingga Abraham dikatakan, sunatkanlah seluruh isi rumahmu, darah harus tertumpah, tanda perjanjianku denganmu. Jadi kalau Abraham menerima janji Tuhan, maka dia menyunat. Pada waktu itu disunatlah seluruh isi rumah Abraham, termasuk Abraham yang sudah tua. Udah tua dia. Sehingga bisa nggak orang dewasa dibaptis? Bisa, kalau itu baru pertama kali dia mengenal Tuhan. Kita namanya baptis dewasa. Sehingga dia sekaligus dibaptis dan dikatekisasi, ikut kelas, lalu lakukan. Nah, lalu Tuhan bilang, awas kamu, jikalau ada anak-anakmu tidak disunat, aku akan murka kepadamu. Musa pernah mengalami problem yang serius dan istrinya berteriak. Karena saking sibuknya Musa memimpin, dia lupa anaknya belum disunat. Sehingga istri Musa berteriak, kau menjadikan aku menjadi pengantin berdarah. Itu berbahaya setengah mati, begitu ya. Nah, ini menjadi menarik bagi kita, bahwa sunat itu adalah simbol. Kalau anakku ini kusunat 8 hari, artinya perjanjian Allah denganku, kuikatkan pada anakku. Dan anak ini aku harus bertanggung jawab, karena dia sekarang milik Allah, bukan lagi milikku. Maka aku harus mengajarkan kepada dia berulang kali tentang firman. Itu prinsip baptis. Jadi nanti orang-orang tua sudah baptis anak, maka mereka adalah milik Tuhan yang dipertanggungjawabkan kepadamu dalam tanda simbolik gerejawi. Jadi kalau kalian berani membaptiskan anak, tapi tidak berani menginvestasi waktu mendidik anak, kalian orang tua celaka. Ya, kalimat saya diperhatikan baik-baik. Jikalau kalian berani membawa anak dibaptis, tetapi tidak berani bertanggung jawab menginvestasi waktu mendidik anak itu, kalian harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, ini penting. Nah, karena itu sebetulnya keluarga Kristen itu begitu luar biasa di dalam pembentukannya. Nah, anak-anak itu yang diperlukan bukan ilmu saja, ya, di mana mereka kemudian punya pemahaman pengetahuan, ya, tapi punya ilmu. Mereka juga harus punya iman yang teguh, bahkan harus menjadi dasar dari seluruh pondasi kehidupannya. Dan mereka dididik untuk mengaktualisasi imannya dalam bentuk perbuatan hari-hari yang kita sebut karakternya, integritasnya yang baik dan terpuji. Maka kalau anak-anak kita menjadi terang benderang yang luar biasa. Sepasang suami istri atau keluarga punya anak 2 berarti double akibatnya. Punya anak 4 berarti kuartal. Wah, begitu akibatnya lebih luar biasa. Lalu anak ini nikah lagi, akibat terangnya itu dunia itu jadi terang benderang. Mestinya. Faktanya enggak. Karena semuanya dilakukan dengan ritual pembenaran. Nah, saya harap tidak ada di antara kita yang terjebak pada ritual pembenaran. Ya, ini kita penting hati-hati. Nah, oleh karena itu di dalam perjanjian Abraham sunat tadi, di dalam Kolose pasal 2 dikatakan, kalian sudah disunat tetapi bukan sunat jasmani, melainkan dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu. Jadi sunat di dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 13 itu disejajarkan, ya. Begini bunyinya di dalam Kolose 2 11 tanggal 13. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ya, artinya sunat yang zaman Abraham tadi, tetapi sunat dengan Kristus, karena Kristus penggenapan keturunan Abraham itu yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena sunat tadi ya, dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Kenapa bilang udah disunat? Karena kamu sudah dibaptis, ya. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Nah, ini menuju orang-orang yang non-Judais pada waktu itu, orang-orang yang berbangsa Yunani dan lain-lain, karena mereka enggak disunat. Tetapi kamu telah dihidupkan bersama dengan Dia melewati kematian kebangkitannya, yaitu di dalam baptisan. Jadi saudara, sunat dan baptis itu ekuivalen. Kenapa ya Alkitab begitu terangnya
menjelaskan sebetulnya. Kenapa gereja itu pecah-pecah dalam penyikapannya? Saya selalu akan jawab, kita seringkali tidak jujur pada diri dan tidak jujur pada Alkitab. Kita hanya mengcopy paste apa yang dikatakan orang atau senior kita tanpa pernah mendalami secara utuh dan bergaul dengan firman itu. Bergaullah dengan firman itu. Siapa kamu tidak terlalu penting, berapa pintar kamu tidak terlalu penting, kamu penting tunduk pada Alkitab itu. Maka apa pengetahuan kita yang rasanya oh ini hikmat ini apa? Bagi saya itu pembodohan yang mengerikan. Tidak ada hikmat yang luar biasa yang berbeda dengan Alkitab. Itu adalah pembodohan yang mengerikan. Nah, di dalam baptisan tadi itu sebab kita penting sekali untuk sungguh-sungguh memperhatikan. Oke, perjanjian Musa sekarang ya. Maka Musa yang sudah dikatakan tadi bagaimana seluruh anak-anak itu dibaptis ya, sehingga orang Israel itu dipisahkan dengan orang-orang yang bukan Israel. Di seberang sana orang-orang Mesir, di sebelah sini orang-orang Israel yang diselamatkan oleh apa? Air laut. Simbolnya begini. Waktu Musa membelah laut, adakah orang yang bisa menyeberang laut? Tidak. Kalau orang masuk di laut apa? Mati. Buktinya apa? Tentara Mesir. Itu tentara kan ya. Mati loh. Tapi kenapa orang Israel bisa lewat? Anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek dan tidak mati. Karena Tuhan menjaga mereka dalam air itu. Itulah simbol baptisan orang pilihan. Tapi ketika orang-orang yang bukan orang beriman itu masuk, justru air yang sama mematikan mereka. Air yang sama menyelamatkan orang Israel, tapi air yang sama mematikan orang-orang bukan Israel. Itu sebab saya katakan, ketika dalam aplikasi kehidupan kita, air yang sama membaptis seseorang, hidup nuraninya betul, hatinya betul, dan di sana dia orang pilihan yang sudah mengaktualisasikan betul dia orang pilihan, dia akan selamat. Tapi baptisan yang sama akan membawa seseorang ke dalam neraka. Karena sejatinya ia tidak pernah hidup sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan itu. Oleh karena itu lagi-lagi saya katakan ritual baptisan tidak menyelamatkan. Tapi itu adalah sikap orang beriman, jalan keselamatan. Tiap orang pilihan Tuhan, Tuhan sudah pilih, sudah selamat sejak dulu kala. Pertanyaannya, siapa yang selamat itu? Pohon dikenal dari apa? Jadi kalau kita bilang, oh saya orang pilihan Tuhan, nggak usah banyak bicara. Bisa nggak kita melihat itu pada hidup? Pendeta itu pasti masuk surga, omong kosong. Ya, tampaknya lebih banyak pendeta ke neraka daripada ke surga. Karena gereja itu rusak ya karena kami pendeta inilah. Nggak karu-karuan semua. Karena orang-orang Kristen aktivis banyak gereja jadi kacau balau. Andai kata betul kita sungguh-sungguh, gereja akan terang benderang. Nah, itu yang kita mesti lihat. Oleh karena itu, makna baptisan tadi dimeteraikan ke dalam perjanjian dengan Allah. Kalau meterai itu sesuatu yang ditempelkan, mengikat, membuat sah segala sesuatu. Sehingga yang dimeteraikan itu sah. Milik siapa? Milik Allah. Karena dia dimeteraikan ke dalam perjanjian dengan Allah. Maka itu juga menjadi simbol daripada pembasuhan dosa. Lalu kita bilang, lu anak kecil kan belum dosa apa? Begitu anak itu lahir, maka dia namanya anak berdosa. Ya. Samuel orang berdosa, menikah dengan Diana orang berdosa, maka anaknya apa? Orang berdosa. Oh suci Pak, dia belum bikin dosa. Bukan dosa yang kita bikin yang membuat kita berdosa. Status keberdosaan itu sudah menempel. Maka anak-anak ini tinggal tunggu umur saja. Dia bisa ngomong ya dosanya makin kenceng nambah. Ya, maka kadang-kadang kalau saudara ya anak kecil, bohong, ketawa, kalian adalah pendosa kelas beratnya ya. Jangan tertawakan kalau anak itu berbuat dosa bohong. Tak boleh. Tentu diomongkan secara gaya anak-anak bukan? Tapi jangan lucu loh, kecil-kecil udah bisa bohong. Saya kalau lihat gitu nih pasti bapak emaknya, nenek moyangnya pembohong. Rajanya pembohong, ini pasti jago amat begitu ya. No. Maka kita didik dia dengan tertib, dengan penuh kasih sayang. Supaya dia belajar mengatakan A untuk A, B untuk B. Terlatih.
Ah, itu nggak bisa diajarkan. Nanti Pak tunggu besar. Begitu besar itu sudah tua. Begitu mau dibengkak-bengkok susah. Pohon itu kalau mau dibentuk selagi masih baru, muda, kecil, baru kita bisa bentuk. Nanti jadinya bagus. Kalau sudah besar mau dibengkak-bengkok ya patah lah. Nah jadi ya dalam memahami hal-hal seperti ini menjadi sangat penting sekali. Itu pembasuhan dosa. Dari dosa turunan kita diputus oleh baptisan itu. Sehingga menjadi milik Kristus. Anak ini lahir milik Kristus, betul. Secara umum seluruh dunia milik Kristus. Itu namanya general, common. Itu common grace, semua manusia adalah haknya Allah. Tapi special grace, siapakah di antara manusia yang haknya Allah ini? Karena kita ada di bawah murka Allah, semua kita di bawah hukum Allah. Siapa di antara orang di bawah hukum Allah ini dapat gerasi dari Tuhan, grace, anugerah dan diselamatkannya. Maka orang tua beriman bahwa ini anakku ya Tuhan. Itu sebab tindakan baptisan adalah tindakan iman dari orang tua dan anak itu dimeteraikan di dalamnya. Karena ini anak sekarang sudah menjadi milik Allah dalam konteks special grace, maka orang tua harus mewarnai hidup anaknya itu dengan apa yang Tuhan itu mau. Pukullah anakmu ketika masih kecil, selama pukulan itu masih berguna. Kalau kau pukul dia sudah terlambat ketika besar, pukulan itu tidak ada gunanya lagi. Yang ada pukulan itu menyakitkan dan membuat dia membenci. Mendisiplin itu penting setengah mati. Dan saya pikir kita hati-hati. Ya, supaya kita jangan gagal dalam mendidik anak-anak kita. Tapi tolong juga jangan kau suka pukuli pula lagi anakmu. Kenapa kau pukul, kata pendeta Bigman? Ngamuk aku nanti. Itu namanya memalsukan undang-undang, kan begitu ya. Tapi ingat kalimat saya. Jangan melupakan rotan, itu kalimat Amsal. Barang siapa melupakan rotan, dia tidak akan pernah mendapatkan bijaksana. Berikan anakmu rotan. Rotan itu bisa macam-macam ya. Hukum tidak boleh main, hukum tidak boleh ini, hukum tidak boleh itu. Dia tindak salah, stop. Sorry. Suruh dia ngomong sorry pada siapa. Anak itu terlatih. Anak itu terlatih. Nah oleh karena itu ini menjadi sangat penting di dalam sikap hidup kita. Ini menjadi sangat penting dalam pola didik karena merupakan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ketiga, pembaruan oleh Roh Kudus. Nah, pembaruan oleh Roh Kudus adalah sebuah proses yang terus. Sama seperti anak ya, kalau dia TK belum ngerti banyak, belajar huruf dikit. Nah, begitu kelas 1 dia sudah bisa baca A, B, C, baca ya. B, U, D, I, Budi, kan gitu ya. Budi, G, U, Gu, N, Ana, W, A, N, Wan, Budi, Gunawan. Dia belajar tuh. Jadi dia pintar baca. Itu proses. Lalu nanti kelas 2, nggak perlu lagi dia aja, langsung bisa baca. Kelas 3 menemukan 2 kata, 3 kata, dan seterusnya. Berproses ya. Anak-anak itu paling gampang dilihat proses pertumbuhannya dalam apa? Ilmunya. Makin baik nggak? Wah, itu belum tentu Pak. Kayaknya sih kurang. Kenapa? Bapaknya aja makin jahat. Bagaimana anak itu makin baik? Jangan pernah mengatakan kau sayang pada anakmu, tapi kau tidak pernah berani menginvestasi waktu untuk anak-anakmu. Jangan pernah berkata sayang pada anakmu, tapi kau tidak pernah memeluknya. Ya, ini semua orang-orang tua yang mau baptis anak, ya sudah seharusnya entah bapaknya, entah emaknya sudah pernah mandiin anaknya. Kalau enggak saya nanti agak repot sama surga ya. Kau baptis anakmu, kau mandikan saja enggak pernah. Sekarang rohaninya mau kau cuci kan gitu, badannya aja nggak pernah kau cuci. Hati-hati. Ya, bahagialah khususnya ayah ya, yang pernah anak ngompol di bajumu. Itu rezeki. Ya. Tapi jangan terus anak tiap kali mau ngompol, mbak jangan dibawa, kompolin papa kau. Supaya rezeki banyak begitu. Itu mah gila juga itu. Nah, itu udah sakit itu ya. Kalau mama sering diompolin anak, ya. Selalu mama bilang mama memang paling sayang sama anak. Belum tentu juga sih. Banyak mama diompolin anaknya karena terpaksa. Nggak ada pembantunya. Kalau yang ada pembantu biasanya pembantu yang diompolin anaknya kan gitu ya. Makanya love itu adalah sesuatu action yang kita bisa lakukan. Nah maka proses pembaruan oleh Roh Kudus. Papa mama inilah alat itu, cara itu, menolong itu. Papa mama.
terus berproses, terus berproses, terus berproses. Lalu dia makin gede, dia lihat papanya. Iya loh, papa tiap kali pulang mau tidur doa. Wih, bangun doa, mama doa. Sehingga orang yang sangat kuat kenangannya selalu berkata, di doa ibuku, namaku apa? Disebut. Ya. Sampai kadang-kadang anak-anak yang kalau bapaknya udah tidur, dia belum tidur, kadang-kadang dia kaget ya. Ditidur papaku, nama mama lain disebut. Nah itu hati-hati ya. Sampai anaknya bingung, loh, mama udah ganti nama. Mama, emang papa punya panggilan lain untuk mama? Baru maknya kaget ya. Jangan. Titik awal perjalanan iman. Maka kalian waktu mendidik anak, anak ini dikatakan oleh Alkitab, ajarkanlah anakmu berulang kali. Ketika jalan, ketika duduk, itu non-stop. Ya, continue, konsisten, bahwa akulah Tuhan Allahmu. Mengajar mereka keimanan, mengajar mereka bersyukur, mengajar mereka mengerti hidup kita ini anugerah Allah. Ya, jangan main-main. Ya, saya selalu belajar. Kalau demi pelayanan mau mati jungkir balik pun saya nggak pusing lah. Apa yang saya harus lakukan, saya harus lakukan. Ya. Hal-hal yang penting ini harus kita prinsipkan. Kalau saya diundang orang pelayanan ke luar negeri, jadwal saya mesti pergi ke Kalimantan. Kalau saya keluar negeri sudah enak, keluar negeri dapat uang lagi, ke Kalimantan sudah capek keluar uang lagi. Saya akan pilih mana? Saya pergi ke Kalimantan. Karena murni saya ke sana mau apa. Yang keluar negeri ini jadi agak subjektif. Antara bilang pelayanan sama mau jalan-jalan beda tipis ya. Nah, yang ini aja lah sudah murni memang saya mesti pergi. Keluar negeri itu besok-besok bisa. Yang rugi tuh saya. Tapi kalau ini saya merugikan orang-orang lain yang menunggu saya di Kalimantan sana. Banyak pendeta mau pergi ke luar negeri yang gantiin saya. Tapi yang ke Kalimantan. Yang ke desa. Maka kita mesti memilih. Nah, begitulah tiap orang tua terhadap anaknya. Bagaimana dia tahu menanamkan itu dan anak-anak itu lihat. Yes. Itulah perjalanan iman kita. Papa mama yang selalu tenang. Lalu dengar papa mamanya ngomong, mamanya bilang, Pak beras sisa hari ini, besok sudah nggak ada. Saya bilang, Pak, oke, kita doa biar Tuhan tolong kita. Lalu besok papanya kerja. Harap bawa 1 liter cuma bisa 1/2 liter. Tapi itu asli keringatnya. Dia tahu berkat Tuhan akan nyata. Karena makan itu bukan berapa banyak yang kita makan. Makan itu bukan apa lauk pauknya. Makan itu apa? Suasana hati ya. Kalau hati enak, nasi putih pakai garam pun enak. Tapi kalau hati udah kusut, di sini suami muka tegang, di sana istri muka cemberut, ayam pun rasa batu. Nggak enak makan. Ya, nah. Jadi perjalanan iman itu bukan sebuah permainan. Oleh karena itu, pembenaran oleh iman bukanlah kebaikan moral. Bukan karena saya baik, lalu Tuhan sayang saya. Karena Tuhan sayang saya, Tuhan tolong saya sudah seharusnya baik. Bagaimana saya tahu kamu anak Tuhan? Saya akan lihat kelakuanmu seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kalian tahu saya pendeta atau hamba Tuhan? Ya kalian lihat hidup saya sehari-hari. Apa sayakah hidup untuk mau-mau saya? Nah itu penting. Karena itu kita berlomba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah di dalam perjalanan umat itulah, iman itulah. Pertama dia disunat atau dibaptis. Disunat PL, dibaptis PB. Perhatikan ya. Disunat itu PL, Kejadian 17. Dibaptis itu PB, Kolose pasal 2. Itu sangat jelas di Alkitab. Yang kedua, diajarkan mengenal Allah, Ulangan dan Matius. Yang bagaimana anak-anak itu terus belajar dan melakukan. Dan ingat guru sekolah minggu yang paling terbaik siapa? Papa mama. Jadi kalian ya orang-orang tua mau baptis anak ya. Jangan sampai nanti anakmu nanya, Mama, itu cerita Daud di mana sih, Ma? Oh, itu perjanjian baru, Nak. Daud itu murid Tuhan Yesus. Oh iya, salah satu rasul. Bingung nanti tuh anak nyari-nyari. Dicari 12 yang namanya Daud, nggak ada. Pas dia tanya pula sama kau lagi, Rasul Paulus gimana, Ma? Oh, Rasul Paulus itu ada di kitab Yesaya.
Yesaya kitabnya di mana Pak? Aku cari Alkitab, lihat indeksnya. Seakan-akan kan Rasul Paulus ada di Yesaya, bapaknya ngerti. Tanya Yesayanya di mana, lihat indeks Alkitab. Udah ngeliat salah pula lagi, di PB carinya. Bisa ngerti maksud saya? Maka papa mama harus terus belajar. Kalian tahu, jawaban paling mengagumkan bagi anak adalah jawaban papa mamanya. Saya itu sering dulu sampai kadang-kadang oma-oma ini lucu juga ya. Saya karena di RPK, rupanya ada beberapa orang itu nomor saya udah dicatat. Saya itu lagi jalan serius telepon orang. Kring, Pak Bigman, iya, saya ibu ini. Saya sering dengar Bapak, iya ibu, apa yang bisa dibantu? Ibu ini, Pak Bigman, ini anak saya mau cucu saya mau ulangan. Nanya anaknya si Abraham siapa? Alamak, udah serius kita pikir mau konseling apa kali ya. Cucunya mau ulangan nanya anaknya si Abraham siapa? Lu sih Bu Iwan, saya juga lupa, saya takut jawab ntar salah lagi. Bapaknya di mana? Waduh, anak saya apalagi jangan ditanyain Pak. Sampul Alkitab aja dia bingung bedainnya. Begini Ibu, saya jawabnya gampang. Tapi yuk baca Kejadian dari pasal 15 sampai pasal 20. Udah panjang amat Pak, supaya yuk tahu sekalian. Baca kisahnya nanti di sana. Yuk perhatikan. Sejak itu bagaimana pertumbuhan perkembangan keluarga Abraham. Nanti ibu akan ngerti. Oh gitu ya Pak. Lucu ya. Nenek sayang bener sama cucunya. Cucunya mau ulangan dibantu. Tapi anak si Abraham dia lupa siapa. Nah. Tapi saya pikir-pikir bisa nggak orang lupa? Bisa saja sih. Saya juga nggak hafal semua nama-nama kalau cara garis-garis keturunan. Tapi tahu dong tempatnya di mana. Nyarinya di mana ya Pak bacanya? Tetapi saya juga ngerti memang banyak orang Kristen seperti itu. Hati-hati ya. Orang tua, jangan seperti itu. Yang ketiga, melakukan dan berbuah. To be a model. Istilah Alkitab, jadilah kepala bukan apa? Ekor. Artinya kepala itu kemana kepala pergi, ekornya ngapain? Ngikut. Itulah model, is a leader. Kita menjadi leader to the truth. Kita menjadi pemimpin yang hidup benar, jalan di jalan kebenaran. Anak lihat lalu ngikut di jalan kita. Orang lihat lalu ikut jalannya orang Kristen ini, jalan yang benar. Ah, itulah. Ya. Sehingga ini menjadi bagian penting bagi kita. Bagaimana kita mesti melakoni, bagaimana kita mesti menikmati, bagaimana kita mesti menjalani. Ya. Sehingga hidup kita itu jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah ini yang mesti menjadi pergumulan tiap orang-orang keluarga Kristen. Oleh karena itu perhatikan, dalam perjanjian lama tidak semua yang disunat diselamatkan. Dalam perjanjian baru tidak semua yang dibaptis diselamatkan. Imam-imam ahli Taurat itu disunat nggak? Udah amat sangat jelas itu. Karena tes pertama mereka dicek dulu udah sunat apa belum ya. Udah pasti itu. Tapi selamat nggak? Matius 27, 23 bilang, kau imam-imam, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin, nggak masuk surga kau, tapi jahatmu kau tutup juga pintu surga. Ngeri ya. Yang menyalibkan Yesus ya imam-imam itu, pendeta-pendeta itu. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Jadi baptis dan sunat itu adalah antara ritual dan spiritual. Ritual hari ini nih. Saudara bisa lihat nanti saya baptis. Ini ritual. Tapi spiritual adalah bagaimana orang tua menanamkan kebenaran, anak itu tumbuh. Tanda anak itu sudah dibaptis itu kelihatan. Karena itu gelisahlah kalau anak kita lebih anak orang lain yang gak Kristen, lebih baik dari anak kita, lebih tertib. You mesti gelisah. Loh kalau orang itu gak Kristen, anaknya lebih tertib dari anak kita yang orang Kristen, kita baptis, kita patut gelisah. Saya selalu belajar gelisah kalau ada orang lain lebih baik hatinya lebih sungguh-sungguh ketimbang saya, padahal dia non-Kristen. Entah apapun motif di dalam hatinya Buddha Seci, ya Master Chan itu, saya cemburu dan gelisah ngeliat dia. Gila ini orang hebat sekali pelayanan. Entah apapun ujung pangkalnya itu. Tapi yang jelas aksi yang dikerjakannya itu mengagumkan. Itu penting. Ya, jadi kita perlu sekali untuk memperhatikan. Ya. Dan baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan, bukan baptisan kasih karunia. Maka dikatakan, bertobatlah engkau akan dibaptis. Nah orang salah kaprah.
membuat antara baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan pertobat Kristus itu sama. Salah besar. Ya, bukan itu. Yang kedua, ya, kemudian baptisan Yohanes itu tidak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, bukan dengan Roh Kudus. Nah, kita nanti agak sedikit masalah penting untuk kita lihat. Kalau Yesus bagaimana dia membaptis dengan roh dan api, ya? Artinya baptisan dalam kuasa roh dan api, pemisahan oleh Yesus. Ya. Saudara nanti bisa melihat di dalam bagian itu. Ya. Nah, oleh karena itu baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dilakukan oleh murid. Disebut juga baptisan oleh Roh Kudus. Baptisan dalam Kristus. Namanya itu macam-macam. Oke? Tanda orang menyatu dengan Yesus, tanda keselamatan. Nah, kalau nanti saya membaptis anak-anak ini apa? Ritual. Oke? Spiritual itu nanti Allah sendiri bekerja pada hati anak itu. Bagaimana kita bisa tahu? Pohon dikenal dari apa? That's right. Ya kita nggak bisa bilang, saya kenal Tuhan, saya cinta Tuhan. Kelakuan kita beda. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya mudah mengenali orang itu Kristen atau enggak. Saya pikirin yang pentingnya. Maka saya paling bingung orang Kristen kalau dia nggak gelisah. Padahal ada orang yang nggak Kristen lebih baik dari dirinya. Nah, saya bilang itu udah dablek. Pakai ngomong lagi, orang itu kasihan ya, baik-baik sih. Tapi nggak Kristen, masuk neraka ya Pak. Cuma kita yang ke surga. Sombongnya. Nggak tahu diri betul namanya. Bagaimana bisa ngomong sampai orang nggak Kristen aja lebih baik dari kau? Gelisahkan dirimu. Karena sudah semestinya kamu lebih sungguh dan lebih baik. Nah itulah dibaptis. Jadi disunat dalam usia 8 hari. Lalu kemudian Yesus sendiri nih ya. Disunat usia 8 hari. Lalu menjadi anak Taurat usia berapa? 12 tahun. Ditabiskan sebagai pelayan usia 30 tahun. Nah ini semua anak Yahudi nih. Dan Yesus itu tunduk kepada Taurat itu. Kalau sekarang hebat ya. Dibaptis umur 25. Menjadi anak Taurat pada hari yang sama. Berkhotbah 25 plus 1 hari. Besoknya udah khotbah, ada pelayanan. Karena kita jadi barang recehan. Apa kalian pikir Yesus ini orang bodoh? Sampai nunggu umur 30 baru ke pelayanan. Saya pikir-pikir ya, psikologikal itu paling matang memang umur 30 itu. Orang bisa mandiri dan bersikap. Yes. Gereja cenderung terlalu memudahkan dan menggampangkan. Ya. Saya pikir ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Bagian-bagian ini. Sehingga saya personal ini menurut saya, ketika orang ditabiskan pendeta, minimum usianya itu sudah 30 mesti. Jadi ideal. Sebelumnya dia ada guru Injil yang terus bergumul, mengerti kebenaran. Baru. Sehingga dia matang waktu bertanggung jawab itu. Itu saja nggak merupakan jaminan ya. Nah ini yang penting untuk kita perhatikan. Dan akhirnya perjanjian ini coba lihat ya komparasinya ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Disunat, dibaptis, anak Taurat, sidi, melayani. Keren ya. Itu PLPB itu mappingnya pas betul dari bacaan-bacaan tadi itu. Nah, jangan tafsirkan lebih daripada Alkitab. Kalau mau baca Alkitab bahwa saudara bisa bilang nggak terima ya apa boleh buat. Kita nggak boleh paksa orang kan ya. Lalu orang bilang itu kan tafsir, wong ada ayatnya kok. Itu bukan tafsir, itu nggak perlu ditafsir. Nah, tafsir itu beda lagi. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah kita perlu untuk memperhatikan ini. Saudara kalau perlu slide ini, aduh mau dong, nanti ke bagian apa? Pertama CD-nya minta, yang kedua slide-nya bisa minta. Saudara bisa print out ya. Cuma saya nggak tahu di belakang itu biaya print out biasanya 10 juta satu lembar. Kalau dari saya sih free. Saya belakang nggak tahu ya. Oke, oleh karena itulah mengapa orang Kristen dipercaya dibaptis, tanda orang percaya lepas dari dunia, keterikatan dengan Kristus sebagai wujud tindakan iman. Ini ada semua di Alkitab. Iman dari orang tua, iman yang diwarisi anak. Maka waktu Petrus berkhotbah, hai kalian orang Israel, bagimu dan bagi anak-anakmu lah ini diberikan. Bagimu, kan mereka udah gede Pak bertobat. Iya, baru kenal Tuhan. Tapi sesudah dia kenal Tuhan, anaknya dia bawa. Ya, jadi jangan sampai
salah ngerti. Ini maka jangan cuma darahmu ada pada anakmu. Betul nggak? Darah orang tua ada pada anaknya, saya betul apa salah? Halo? Iyalah, kalau darah tetangga kan bingung kita. Golongan darah itu maka anak sama orang tua itu kan ketahuan. Harusnya bukan hanya darahmu yang ada pada dia, imanmu pun. Maka doakan anakmu tiap kali malam mau tidur. Masih kecil ini doa ajar mereka, Tuhan jaga anak ini. Ya, gak usah terlalu panjang-panjang kau berdoa. Pak, saya ini lagi di luar kota, kan gak sempat pulang. Gak ada kalau pulang kau pegang doamu lebih hebat. Ya dari sana kau berdoa. Di luar kota itu, Tuhan jagai anak-anakku, ajar mereka takut akan Engkau. Di kantor kau ingat anak-anak, Tuhan anakku lagi sekolah. Ya, semoga dia tidak terpengaruh hal-hal yang jahat. Kan gitu kan. Ya, itu namanya relationship di dalam sikap keimanan kita. Dan inilah menjadi penggenapan janji Allah. Ya. Kenapa anak dibaptis? Karena perjanjian Allah dengan umat dan keturunan mereka. Karena anak terikat dengan orang tua seperti orang tua terikat dengan siapa? Kristus. Karena pernyataan janji yang dinyatakan melalui orang tua. Semua ada ayat-ayat ya. Ya, pengudusan oleh iman orang tuanya. Ya. Baptisan kudus adalah tindakan iman, bukan pertimbangan rasio. Saudara, oleh karena itu jelaslah bagi kita kenapa seorang anak dibaptis. Mengapa gereja membaptis anak? Alkitab mengajarkan. Anak-anak itu nggak ngerti apa-apa. Apalagi ketika di dalam perjanjian lama disunat umur 8 hari. Tahu apa itu anak-anak? Nggak tahu kan. Tapi adalah tindakan iman yang melampaui rasio kita. Tetapi ini bukan hanya ritual, tetapi spiritual yang harus ada. Hei orang tua, bagimu janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Itu sebab warisan paling besar dari orang tua terhadap anaknya. Perhatikan kalimat ini. Warisan paling besar dari orang tua pada anaknya apa? Iman. Sekalipun yang paling disukai anak-anak, harta warisan. Yang dua hal yang berbeda kadang-kadang ya. Antara gairah kita mewariskan iman sama anak bilang, papa imannya buat papa, uangnya aja buat saya. Nah itu nggak boleh juga ya. Jadi kita belajar terus untuk menyatakan dan mengerti kebenaran seutuhnya. Tuhan menolong kita, Tuhan membimbing kita, dan sebentar kita akan bersama-sama melayani baptisan ya untuk anak-anak. Air adalah simbol roh yang mengerjakan. Apa yang kita kerjakan ritual, spiritual akan terlihat dari hubungan anak itu dengan Tuhan dan bagaimana orang tua mendidiknya. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan firman-Mu, sadarlah kami betapa ajaibnya pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kami berjalan di hari-hari kami dan kami lihat berkat indah dari PL sampai PB. Seperti seorang Samuel yang disapi untuk menjadi pelayan Tuhan. Hidup pengabdiannya yang luar biasa. Sikap iman ibu yang tak hanya cinta pada anak, tapi membawa anak itu mencintai Tuhan dan melayaninya. Tiap kali kami menelusuri jejak-jejak langkah, kami menemukan anak-anak dari garis orang tua yang bersungguh-sungguh. Timotius datang dari ibu dan nenek yang setia kepada iman mereka kepada Allah yang hidup sekalipun mereka tinggal di perantauan. Hidup dengan suami Yunani, ayah Timotius yang tidak mengenal Tuhan. Tapi iman tetap mereka jaga dan mereka patrikan. Kami melihat bagaimana Musa, nabimu, hidup di pengasingan bahkan dalam aniaya. Tapi kepercayaan kepada Tuhan membuat anak itu disunat dan terus diikatkan dengan Tuhan. Terlalu banyak yang bisa kami belajar dan lihat. Sebagaimana juga Ishak, bapak orang beriman, anak Allah, anak Abraham, bapak beriman yang agung itu. Tuhan
Ada terlalu banyak yang kau kerjakan, tapi kami seringkali kurang teliti urusan ini. Dan tidak memperhatikan dan berpikir dan terjebak pada cara-cara dunia, seakan-akan kalau kami memberi mereka sekolah yang terbaik, selesailah sudah. Tapi kami lupa untuk mewariskan iman yang terbaik itu. Dan ajar kami juga untuk sadar kalau seluruh isi keluarga kami takut akan Tuhan, maka keluarga kami akan jadi keluarga yang paling berbahagia di banyak aspek kehidupan. Buat kami berlomba untuk meraih kebahagiaan yang utuh, yang penuh dalam hidup takut akan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengabsulan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Reformasi Indonesia, Majelis Jemaat telah mewartakan selama 2 minggu berturut-turut nama saudara-saudari yang akan dibaptis atau sidi, dan ternyata tidak ada keberatan yang sah. Oleh sebab itu, atas nama Majelis Jemaat pada hari ini saya akan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Sakramen baptisan kudus dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang bersabda, "Bawalah anak-anak itu datang kepadamu, kepadaku, dan bagimu, bagi anak-anakmu lah janji itu." Oleh karena itu, kepada seluruh peserta orang tua baptis yang akan membaptis anaknya, saya panggil dan silakan maju untuk berdiri di depan. Untuk Jevon Manuel Purba, putra dari Bapak Jubrison Oscar Purba dan Ibu Maria Emakulata, segera langsung berdiri ke depan. Yang kedua, Yona James Tirta Saputra, putra dari Bapak Samuel Tirta Sapurta dan Ibu Diana Gunawan. Yang ketiga, Tessa Tirta Saputra, putri dari Bapak Troy Alexander Tirta Saputra dan Ibu Novelia Sutanto. Kemudian yang keempat, Juan Felix Sebastian Tambunan, putra dari Bapak Erwin Tambunan dan Ibu Ruth Tia Lestari. Perhatikanlah bagian-bagian yang akan saya sampaikan, dan saudara sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang akan kita lakukan, baptisan untuk anak-anak ini. Dibaptis dalam nama Allah Bapa itu berarti bahwa Allah membuat suatu perjanjian kasih karunia yang kekal dengan kita. Dan kita dijadikan anak-anaknya dan ahli warisnya. Allah akan memelihara dan melindungi kita dari segala yang jahat, atau mengubah kejahatan menjadi kebaikan bagi kita. Dibaptis dalam nama Allah itu berarti bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kepastian tentang penebusan dan pengampunan dosa kita oleh darahnya yang kudus, dan kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptis dengan nama Allah Roh Kudus itu berarti bahwa kita terus-menerus akan disucikan dan diperbarui oleh Roh Kudus, sehingga kelak sebagai orang percaya kita tidak akan bercacat celah menghadap Tuhan dan dapat dipersatukan dengan jemaat, yaitu orang pilihan dalam hidup kekal yang sempurna. Apa yang menjadi dasar dari baptisan anak seperti yang sudah disampaikan tadi? Maka perhatikanlah bagian ini.
Dasarnya adalah perjanjian Allah dengan Nuh dalam pemeliharaan hidup orang percaya. Perjanjian Allah dengan Abraham dalam pemeliharaan janji Allah atas keturunannya, sehingga tiap anak berusia 8 hari harus disunat. Yang oleh Rasul Paulus disunat disejajarkan dengan baptisan. Yang ketiga, perjanjian Allah dengan Musa dalam pemeliharaan anak-anak Israel dan ketentuan yang harus dipenuhi. Keempat, perjanjian Allah berlaku bagi umatnya dan anak-anak mereka yang dinyatakan dalam baptisan anak. Yang berikut, perjanjian Allah dinyatakan kepada anak melalui orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua yang percaya membawa anak mereka untuk dibaptis. Seperti orang tua terikat pada Kristus, demikian juga anak mereka. Pengudusan anak melalui iman orang tuanya. Dan yang terakhir, baptisan anak adalah tanda keterikatan anak pada janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, agar anak beriman kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi anugerah. Kekuatan baptisan ada pada anugerah Allah, bukan kelayakan atau kemampuan pikir manusia. Oleh karena itu, kepada orang tua yang membawa anaknya dibaptis, saya akan membacakan, dan kemudian saudara bisa maju lebih sedikit ke depan, ya, untuk nanti saya akan layani baptisan. Ya. Secara sama-sama, apakah saudara mengaku bahwa saudara ada anak-anak saudara telah dikandung dan dilahirkan dalam dosa, sehingga saudara membawa mereka datang kepada Tuhan? Mengakukah saudara bahwa hanya karena belas kasihan Allah, maka saudara telah dibebaskan dari dosa oleh korban Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang disalibkan di Bukit Golgota? Apakah saudara mengaku bahwa baptisan yang diterima anak saudara pada hari ini menandakan bahwa saudara telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, sehingga anak saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh anugerah dan kasih Kristus? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang merupakan landasan hidup saudara? Apakah saudara sebagai orang tua siap untuk mengajar firman Tuhan kepada anak saudara kapan dan di mana saja, sehingga mereka kelak mereka disidi dalam kedewasaan iman yang benar? Apakah saudara mau membawa anak saudara senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, berjanji akan berjuang melawan dosa, dan berusaha hidup dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus? Apa jawab saudara-saudara? Hendaklah tetap, ya, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui isi hati saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih, semua orang tua telah menjawab bahwa mereka dalam sikap iman percaya siap membawa anak mereka kepada Tuhan, terikat pada janji Tuhan, dan siap bertanggung jawab atas anak-anak mereka untuk mendidik, mengajar anak-anak ini hidup dalam Tuhan, sehingga kelak mereka menjadi tiang gereja di dalam kehidupan bergereja, menjadi generasi mendatang gereja. Saya panggilkan satu-satu, silakan maju dan berlutut. Kepada Jevon Manuel Purba, putra dari Bapak Jobrison Oscar Purba, dan Ibu Mariana Immaculata. Silakan berlutut. Kepala anaknya agak ditinggikan di sini. Papanya yang gendong, sorry. Ya. Tidak mengapa. Jevon Manuel Purba. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku membaptiskan engkau
Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggilmu. Amin. Silakan berdiri. Kembali ke tempat. Untuk Jonah James Tirta Saputra, putra dari Bapak Samuel Tirta Saputra dan Ibu Diana Gunawan. Jonah Tirta Saputra, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihimu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Tuhan memberkatimu. Silakan berdiri kembali ke tempat. Untuk Tessa Tirta Saputra, putri dari Bapak Troy Sander dan Ibu Novelia Sutanto. Tessa Tirta Saputra, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri. Tuhan berkati. Tolong dibagikan langsung. Silakan untuk Juan Felix Sebastian Tambunan, putra dari Bapak Erwin Tambunan dan Ibu Rudia Lestari. Juan Felix Sebastian Tambunan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Silakan berdiri. Tuhan memberkati. Seluruh peserta baptisan menghadap kepada jemaat. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan untuk anak-anak kita. Puji Kaliks sumber semesta. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak masih tetap berdiri. Jepon Manuel Purba, silakan mengapa kepada jemaat dapat ke majelis untuk menerima Alkitab buat diajarkan kepada anak dan memberikan persembahan sulung dari anak saudara sendiri. Kalau sudah boleh duduk langsung. Kepada Jonah James Tirta Saputra, putra dari Bapak Samuel Tirta Saputra dan Ibu Diana Gunawan. Ketiga, kepada Tessa Tirta Saputra, putri dari Bapak Troy Alexander Tirta Saputra dan Ibu Novelia Sutanto. Silakan. Keempat, kepada Juan Felix Sebastian Tambunan, putra dari Bapak Erwin Tambunan dan Ibu Rudia Lestari. Silakan. Kepada saudara-saudara yang orang tuanya sudah dibaptis, Alkitab diberikan bukan untuk disimpan, diajarkan kepada anak-anak. Tetapi saya berharap jangan berbuat dosa yang besar karena anak-anak lebih mengerti Alkitab dari saudara. Itu dosa namanya ya. Orang tua harusnya sudah semestinya lebih memahami kebenaran daripada anak-anak mereka, karena mereka akan memimpin, menuntun anak-anak itu. Tuhan memberkati kita. Demikianlah pelayanan baptisan kudus pada Minggu Kudus ini.